Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Kali ini saya mau menceritakan kisah pendakian berujung kematian episode kedua. Bagi kalian yang belum mendengarkan part satunya, silahkan klik di kolom deskripsi. Dan alangkah baiknya kalian mendengarkan part satunya dulu, biar ceritanya itu menyambung dan lebih seru. Kalau kalian langsung mendengarkan part 2, itu rasanya belum afdol. Cerita ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Prince Bandit. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pandangan gue tiba-tiba mulai gelap. Badan gue berasa ketarik dan berasa sekitar gue berputar kencang sampai gue tidak bisa fokus sama apa yang gue lihat. Dan gue sadar, gue udah balik ke tempat awal gue. Di depan mulut goa, tepat Fangi dikurung. Gue cari makhluk gaib itu yang tadi lagi ngobrol sama gue. Tapi gue gak bisa nemuin itu makhluk. Gue udah mulai lemes, pusing, dan mual. Sabar Yangi, gue pasti beresin masalah lo. Tahan sebentar lagi, lo pasti kuat, kata gue ke Fangi. Ya semoga saja dia dengar. Akhirnya gue mutusin buat balik. Gue takut malah badan gue yang ngedrop. Udah beres bang, suara Omar ngebawa balik kesadaran gue. Iya, akhirnya gue tahu asal masalahnya Mar. Sambil gue coba nyenderin badan. Asli capek. Sambil gue bakar rokok dan menyeruput kopi gue yang udah dingin gara-gara lupa gue minum, gue coba urai gambaran demi gambaran yang tadi gue lihat. Inti permasalahannya, si makhluk gaib ngerasa kalau barang miliknya diambil sama temannya Fangi. Tapi di sini yang ngambil bukan Fangi, karena malah Fangi yang terkena getahnya. Harusnya temannya Fangi dong yang diincer. Gerutu gue dalam hati. Setelah badan gue enakan, gue coba jelasin ke Umar akar masalahnya. Gak enak, dari tadi Umar ngelirik gue terus, nunggu gue ngabarin apa yang gue lihat. Jadi gini Mar, gue persingkat saja ya, biar gak pusing. Kalau dari apa yang gue lihat tadi, salah satu temannya Fangi ngambil batu deh, kayak batu bongkahan gitu, nemu di curug. Nah, apesnya itu batu dipinta sama si makhluk gaib itu. Katanya sih itu punyanya dia, ucap gue ke Umar. Lah, kok malah Fangi yang kena bang? Buru Umar penasaran. Nah itu dia yang gue gak ngerti. Kenapa Fangi yang kena? Bukan temennya yang ambil batu itu, jawab gue. Mungkin Fangi yang paling lemah kali. Atau si Fangi lagi bengong. Atau enggak, ya banyak kemungkinan Mar. Bisa juga emang udah jalannya begitu. Namanya juga takdir, siapa yang tahu? Ucap gue sambil narik nafas panjang. Di sini gue mau sedikit sharing. Balik lagi keyakinan para pendengar dan para pembaca. Fenomena orang kesurupan yang mungkin kalian pernah lihat dari TV atau ada tetangga yang ngalamin. Di sini gue coba jelasin mengapa makhluk gaib bisa ambil alih tubuh kita ketika pikiran manusia kosong. Dalam artian bukan ngeblank atau gila. Di sini maksudnya melamun. Entah mungkin karena stres beban hidup ataupun masalah lainnya. Itu yang jadi celah makhluk gaib buat ambil alih pikiran kita, buat ambil alih fungsi dari badan kita. Dan sebenarnya makhluk gaib gak benar-benar masuk ke badan kita jika mengontrol kita dari belakang, ditepuk dari belakang. Yang harusnya kalau urutannya badan elo, nyawa, sukma elo, diganti jadi badan elo. Makhluk gaib baru nyawa, sukma elo. Dan itu prosesnya seperkian detik makhluk gaib baru bisa masuk. Makanya gue ingetin lagi, seberat apapun masalah elo, jangan sampai lupa elo punya sang pencipta yang sudah menciptakan elo.
Dan Sang Pencipta gak bakal pernah ninggalin lo kalau lo ingat dengannya. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Lo tau ciri-ciri yang ambil batu itu gak bang? Tanya Umar lagi kepada gue. Ya, gue ngelihat orangnya. Kayaknya harus kita kumpulin nanti teman-teman Fangi yang pada naik gunung itu deh. Biar masalah cepat selesai, jelas gue kepada Umar. Ya, bener. Gue harus kumpulin mereka. Jangan sampai masalah ini malah panjang kemana-mana. Sekarang Fangi gak tahu besok siapa lagi yang kena. Toh intinya itu makhluk gaib mau barangnya balik lagi. Dan yang paling penting, Fangi harus sehat lagi seperti sedia kala. Batin gue dalam hati. Lagi menikmatin rokok gue, detik-detik mau habis. Tiba-tiba gue tersadar. Udah berapa lama Sukma Fangi ketahan di sana? Apa fisiknya Fangi masih kuat ya? Karena sebelumnya antara jasad dan Sukma gak boleh terlalu lama terpisah. Itu bisa bahaya. Gerutu gue dalam hati. Mar, celutukan gue ngagetin si Umar. Sempak lo, bikin kaget aja. Apaan? Jawabnya dengan kesal. Kabarnya Fangi sampai hari ini gimana? Di badannya ada yang aneh-aneh gak? Tanya gue kepada Umar. Kagak tau lah. Teman-temannya juga belum ada yang pernah kesana bang. Terakhir kan kita cuma lihat di foto doang. Bales si Umar. Bahaya Mar. Kayaknya kita harus cepat ketemu Fangi. Gue takut dia udah gak kuat. Gue takut Fangi. Pokoknya secepat mungkin kita harus ketemu Fangi ya. Terang gue. Besok kita ke rumah Fangi lagi, izin sama nyokapnya. Umar cuma ngangguk doang tanda setuju. Kelihatannya mukanya bingung. Mungkin gak ngerti maksud omongan gue. Ngi, kuat ya Ngi. Tolong kuat Ngi. Please, gue percaya kok lo pasti kuat. Bisik gue dalam hati. Akhirnya balik juga. Gerutuku dalam hati. Gue langsung OTW ke rumah gue Mar. Isi WhatsApp gue ke Umar. Oke, balasannya singkat. Sesampainya di sana, gue melihat Umar udah duduk manis di teras depan. Anak setan, kalau bawa motor memang gak bisa pelan, kataku dalam hati. Udah di sini aja lo, sapa gue. Lu kan emang selalu kalah kalau urusan nyampe. Kebanyakan tikungan sih lo, ledeknya. Bangke lo, jawab gue dengan kesal. Itu di dalam rame Mar, ada apaan? Tanya gue sambil ngelongok ke dalam rumah Fangi. Gue lihat ada 4 orang lagi ngobrol sama ibunya Fangi. Teman-temannya Fangi yang pada naik gunung bang. Tadi sempat ngobrol gue sama mereka sambil nunggu lo nyampe sempak. Terang Umar. Pas banget, bales gue. Gue pun langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum, sapa gue ngebuka obrolan. Waalaikumsalam, jawab mereka. Ibunya Fangi senyum ngelihat gue datang, lalu nyuruh gue duduk. Gimana bu kabarnya? Semoga sehat terus ya bu. Gue coba basa-basi ke ibunya Fangi. Alhamdulillah dek. Tumben kesini lagi. Ada apa? Tanya ibunya Fangi. Gak apa-apa bu. Mau jenguk ibu aja. Gue coba hindari maksud tujuan gue ke sana. Mau ibu bikinin kopi dek? Tanyanya lagi. Gak usah bu, terima kasih. Hari ini ngopi mulu saya. Kembung atuh. Jawab gue sambil tertawa kecil. Ini teman-temannya Fangi ya? Yang pada naik gunung itu? Tanya gue ke tamunya si ibu. Iya bang, jawab mereka. Gue boleh ngobrol gak sama kalian nanti? Pinta gue ke mereka. Emang ada apa ya bang? Tanya salah satu dari mereka. Dari mukanya mereka terlihat bingung. Gak apa-apa, nanti aja gue jelasin ya. Ada yang mau gue tanya? Gak apa-apa kan? Gue coba ngeyakinin mereka. Iya gak apa-apa, jawabnya. Gak lama gue melihat mereka berbisik-bisik. Ya udah bu, saya ke depan dulu ya. Gak enak Umar sendirian di luar. Sambil gue berdiri meminta izin buat ke depan. Iya nak, gak apa-apa. Maaf ya, ibu gak bisa nemenin. Jawabnya merasa gak enak sama gue. Gak apa-apa kok bu, ibu kan lagi ada tamu. Jawab gue sambil berjalan ke depan. Sambil berjalan ke depan, gue mikirin gimana caranya buat ngebuka omongan nanti ke teman-teman si Fangi. Jangan sampai gue salah omong, akhirnya malah bikin masalah baru. Gue duduk di samping Umar sambil bakar rokok. Gimana bang? Tanyanya si Umar. Ntar dulu,
Gue lagi mikir sempak, jawab gue kesal. Gak lama kemudian, maaf bang, tadi kenapa? Tanya salah satu dari mereka nyamperin gue. Udah beres ngobrol sama ibu bang, jawab gue sambil nengok ke dalam rumah. Gue lihat ibunya Fangi jalan ke dapur. Udah bang, gue mau minta izin ketemu sama Fangi, tapi gak diizinin sama ibu, jawabnya pelan. Gue lihat satu-satu mukanya pada bete. Sini duduk, ngerokok dulu, santai. Gue coba ajak mereka duduk bareng. Maaf nih sebelumnya, bukan mau ikut campur ya, tapi biar gimana, Fangi juga teman gue nih bang. Gue coba ngejelasin pelan-pelan ke mereka. Gue juga gak bisa diam saja kalau teman gue kenapa-napa bang. Nah di sini gue ngelihat ada sesuatu yang aneh. Gue agak sedikit ngerti masalah begituan, masalah makhluk halus bang. Kemarin pas gue dari sini, gue juga mimpin Fangi. Gue coba menjelaskan lebih lanjut ke mereka. Ya biarpun ada sedikit kebohongan. Tujuan gue buat nge-investigasi lebih lanjut doang kok. Maksudnya abang orang bisa gitu bang? Tanya mereka penasaran. Ya kurang lebih gitu deh, jawab gue. Terus bang, ada yang aneh gimana? Tanya mereka lagi dengan muka yang serius. Iya, di sana kalian aneh-aneh nggak? Nemu apa gitu? Apa ngambil sesuatu gitu? Gue coba korek mereka. Nggak abang, jawab mereka sambil saling tatap-tatapan heran. Tapi nggak tahu juga kalau yang lainnya. Kan kita nggak kenal semua. Seletuk satu orang. Loh, kalian memang nggak saling kenal bang? Tanya gue heran. Nggak bang, itu kan ada yang dari Tambun, ada yang dari Bekasi Barat, ada yang Bekasi Timur bang. Jelas mereka kepada saya. Jadi kita join komunitas gitu. Nah, ada yang usul naik ke Gunung Guntur. Jadi nggak saling kenal semua bang. Kita baru kenalan di sana pas di gunung. Jelasnya lagi. Oh gitu ya, kata gue sambil garuk-garuk kepala bingung. Jadi yang abang lihat apaan? Ada yang ambil sesuatu gitu maksudnya bang? Tanya mereka. Iya, gue lihat salah satu dari kalian ada yang ambil batu bang. Ciri-cirinya orangnya kurus, jangkung, rambutnya agak ikal pendek, warna kulitnya agak hitam gitu. Kenal nggak kira-kira? Bentar ya bang, mereka coba mengingat-ingat. Kayaknya ada deh bang. Aduh, gue lupa namanya lagi. Kayaknya gue punya foto lagi bareng mereka deh, jawabnya sambil ngebuka galeri HP-nya. Duh, nih orang, untung mereka punya foto semua pada naik gunung ya. Batin gue sambil ngebuang nafas berat, lega. Gak lama kemudian, mereka menunjukin foto itu. Ini bang fotonya, yang ini bukan orangnya. Sambil nunjuk ke satu orang berdiri paling belakang di foto itu. Gue perhatiin pelan-pelan dengan teliti. Mirip banget sama apa yang gue lihat. Nah bener nih, ini orangnya. Kenal lo sama dia? Tanya gue antusias. Ini orang Tambun bang. Bentar deh, kayaknya gue punya nomor salah satu orang Tambun. Biar gue tanyain dulu ya. Kali aja dia kenal ya bang, jawabnya sambil menjauh dari kita. Dia langsung telepon orang itu rupanya. Bagus, untung pada bisa diajak kerjasama ini orang-orang, jawab gue di dalam hati. Tapi kok Fangi yang kena ya bang? Tiba-tiba salah satu dari mereka nanya ke gue. Itu nanti dulu ya, gue jelasin. Selesain dulu satu persatu masalahnya, tegas gue. Di sini harapan gue gede banget buat Fangi. Gue ngelihat akhirnya ada sedikit jawaban dari jalan buntu yang gue temuin. Terima kasih ya Allah. Semoga jalan yang gue ambil bisa bikin Fangi sembuh. Kata teman-temannya namanya Boing bang. Jawab itu orang selesai telepon. Dia baru saja masuk komunitas seminggu yang lalu bang, jelasnya lagi. Oh gitu. Bisa nggak lo kumpulin semua orang yang ikut pendakian? Ada yang mau gue bahas soalnya, pinta gue ke mereka. Siap bang, nanti kita usahakan bang, jawab mereka setuju. Ya udah, gue mau ke nyokapnya Fangi dulu ya bentar. Ada yang mau gue obrolin soalnya. Gue pun masuk ke dalam. Ibu, sapa gue sambil nunggu kedatangan si ibu. Gak lama si ibu keluar dari kamarnya. Iya dek, kenapa? Jawab si ibu. Gini loh bu, ada yang mau saya obrolin sama ibu. Sambil gue duduk di sebelah ibunya Fangi.
Iya dek, ada apa? Jawabnya penasaran sambil lihatin gue. Gak lama gue lihat Umar dan teman-temannya Fangi masuk ke dalam. Mungkin mereka penasaran juga sama apa yang lagi gue obrolin di dalam. Mereka duduk berjejer di depan gue dan ibunya Fangi. Gue sempet ambil nafas panjang dulu, siapin mental takut nanti ada yang argumentasi sama si ibu. Gini loh bu, tolong izinin saya buat ketemu Fangi bu. Saya mau pastiin sesuatu. Saya takut Fangi kenapa-napa. Gue coba menyakinin ibunya Fangi. Maksud adik gimana ya? Itu Fangi kan lagi diobatin. Bantu doain aja, semoga Fanginya cepet sembuh. Si ibu coba ngelarang gue buat ketemu Fangi. Ini udah seminggu bu, Fangi diobatin di sana kan. Tapi sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Maaf, bukannya saya mau sok tahu bu, tapi saya sedikit ngerti tentang hal-hal goib. Kali aja saya bisa ngebantu Fangi. Gue coba buat ngeyakinin si ibu. Maaf ya dek, bukan ibu gak percaya, tapi ibu udah capek. Ibu udah gak punya apa-apa lagi, terangnya. Di sini gue lihat arah obrolan ibunya Fangi. Dia nyinggung masalah biaya atau biasa disebut orang mahar. Ya Allah bu, saya murni mau nolong. Saya sama sekali gak minta apa-apa bu. Fangi itu teman saya. Masa iya buat teman harus pakai biaya segala? Jawab gue dengan nada agak tinggi. Di sela keheningan di antara gue sama nyokap Fangi, akhirnya gue mutusin buat ngasih bukti ke si ibu, biar si ibu percaya kalau gue gak main-main. Serius, ikhlas bantu Fangi dan keluarganya. Maaf bu, gini deh sekarang, biar saya buktiin ke ibu ya. Dan ibu juga gak perlu mikirin biaya, ibu bisa pegang omongan saya. Disaksiin sama teman-teman semua. Jawab gue meyakinkan mereka semua. Sekarang yang lagi sama Fangi siapa bu? Tanya gue. Ada bapaknya Fangi yang nemenin Fangi di sana dek. Jawabnya dengan pelan. Mungkin si ibu lagi bingung antara percaya atau tidak percaya sama gue. Dalam hati, bodoh amat. Yang penting gue ketemu Fangi dan masalah ini cepat selesai. Ya udah, biar saya lihat sebentar ya bu, kondisi Fangi di sana. Jawab gue dingin karena gue mulai fokus sama apa yang gue lihat. Berdasarkan pengalaman bertemu orang-orang dengan berbagai permasalahannya dan dengan sedikit pengetahuan yang gue dapetin dari pengalaman. Setelah melihat dan menghitung, akhirnya gue ngasih pertanyaan ke nyokapnya Fangi. Fangi di sana makin parah bu. Kalau yang saya lihat, badan Fangi udah ngeluarin hawa dingin. Kalau nggak percaya, coba bapak suruh duduk di samping Fangi, sambil tangannya dideketin di atas badannya Fangi. Terus badannya Fangi dari pinggang ke bawah udah nggak bisa digerakin bu, udah nggak fungsi. Kalau mau didiemin terus bahaya bu. Gue coba ngejelasin detail apa yang gue lihat. Kalau ibu nggak percaya, ditelepon aja sekarang bapaknya Fangi buat cek kondisi Fangi. Gue coba ngiyakinin lagi. Sebentar ya dek, jawab si ibu sambil mengambil telepon genggamnya. Gak lama terdengar nada telepon dengan posisi loudspeaker. Gila, dia pakai loudspeaker. Berarti orang-orang bakalan denger semua. Kalau sampai salah, apa yang udah gue sebutin, mampus gue. Bisa berantakan semua. Dan yang pasti gue malu karena salah penglihatan, kata gue berisik. Assalamualaikum bu. Ada apa bu? Baik-baik saja kan bu? Jawab seorang di telepon tersebut. Iya pak, waalaikumsalam. Gak apa-apa pak, cuma mau tahu kondisinya Fangi. Jawab si ibu. Emang Fangi badannya dingin ya pak? Coba deh bapak deketin tangan bapak ke badannya Fangi, pintas si ibu. Loh, ini ada apa bu? Kok tiba-tiba nanyanya gitu? Jawab si bapak dengan nada heran. Udah, bapak jangan banyak nanya dulu. Pegang dulu pak, jawab si ibu dengan ketus. Iya bu, ini bapak mau pegang, sebentar. Si bapak akhirnya ngikutin kemauan si ibu. Gak lama kemudian, iya bu, dingin. Kok ibu bisa tahu sih? Ada apa sih bu? Jawabnya penasaran. Terus itu kakinya Fangi emang udah gak bisa digerakin pak? Tanya si ibu tanpa menjawab pertanyaan si bapak tadi. Iya bu, kalau itu tadi bapak juga mau ngabarin keadaan Fangi di sini.
Bapak tadi mau gantiin pampers Fangi, habis BAB. Bapak bawa ke kamar mandi. Bapak harus dibantu santri sini ngangkat Fangi. Kakinya lemes. Biasanya kan kalau didiriin masih mau nampak kakinya. Kalau sekarang enggak, Bu. Kakinya kayak nyeret gitu, nggak ditapakin. Kayak udah nggak ada tulang. Jawab si bapak menjelaskan dengan bahasa. Kalau menurut gue juga agak ngebingungin. Ya maklumlah orang tua. Ya udah Pak, ntar ibu telepon lagi. Jawab si ibu, lalu mematikan teleponnya. Sekarang gue lihat muka nyokapnya Fangi kaget. Sok, mungkin dengar keadaan anaknya di sana. Gak lama air matanya menetes. Dia coba tahan, biar gak semakin deras tangisannya. Buat seorang sosok ibu, gue bisa lihat banget. Sosok yang tegar, sosok yang coba tahan semua perasaannya. Sosok yang berusaha kuat ngadepin masalah yang lagi menimpanya. Sosok yang mungkin gak semua orang bakal kuat kalau lagi ada di posisi si ibu. Itulah besarnya kasih sayang ibu buat anaknya. Dengan kasih sayangnya seorang ibu sanggup bertahan dari berbagai kesulitan, kesakitan yang dia hadapi. Salut buat para ibu di dunia ini. Jadi itu maksudnya gimana, Dek? Kenapa badannya Fangi dingin? Tanya si ibu sambil terisak. Gak tega gue sebenarnya. Gue takut kalau gue jelasin semua malah jadi beban. Dan pikiran ibu malah gak karuan. Gue juga takut dia malah ngedrop karena pikiran. Tapi ya cuma cara ini menurut gue bisa si ibu percaya sama gue. Maaf Bu, bukannya saya mau bikin ibu makin kepikiran ya. Saya juga gak bisa asal ngomong. Tiap omongan yang keluar dari mulut saya nanti pasti bakal dipertanggungjawabin ketika saya mati. Jawab gue dengan nada merendah. Tiap orang yang masih hidup itu badannya pasti ngeluarin hawa panas, Bu. Mau dia sehat, mau dia sakit, pasti terasa hawa panasnya. Tapi sebaliknya, Bu, kalau badan orang udah ngeluarkan hawa dingin, itu berarti salah satu tanda udah sampainya batas kekuatan fisik seorang untuk saatnya pulang ke sisinya. Jelas gue lirih, gue takut sama ucapan gue yang bakal ngelukain hati si ibu. Biar gimana pun juga, gue bukan Tuhan, dan gak sepantasnya gue ngucapin kata-kata itu. Tapi itu kenyataannya, itu pengalaman yang sudah kesekian kalinya gue dapat dan gue pelajari. Ya Allah, cuma itu yang gue dengar dari mulut nyokap Fangi. Dia terus terisak-isak menangis. Makin banyak dan deras air mata yang keluar dari matanya. Ya Allah, maafin gue. Karena ucapan gue hari ini, gue udah ngelukain hati seorang ibu. Gue udah memutuskan harapan seorang ibu. Gue benar-benar makhluk yang gak punya hati. Gue tega nyakitin seorang ibu. Gue benar-benar berdosa. Ucap gue dalam hati. Gak lama, air mata gue juga menetes. Kenapa? Kenapa harus gue yang ada di posisi ini? Kenapa Allah selalu ngasih beban lebih ke gue? Kenapa harus gue yang nyaksiin semua peristiwa menyakitkan? Gue takut. Gue juga punya keluarga. Gue takut karma. Gue takut sewaktu-waktu nyokap gue ngerasain apa yang lagi gue lihat dan denger hari ini. Ini benar-benar beban yang gak bisa gue lepasin atau gue kasih ke orang lain. Gue terus mengutuk diri gue sendiri di dalam hati. Akhirnya gue dan teman-teman memutusin buat mendaki gunung lagi. Setelah vakum beberapa bulan karena kesibukan masing-masing. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini. Kisah ini akan disambung di episode berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.